Judul cerita minggu ini, Tuhan Yesus menyembuhkan pendarahanku. Adik-adik, Tuhan Yesus sedang berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kota ke kota lainnya. Tuhan Yesus berada di tanah Palestina. Murid-muridnya mengikutinya, dan kadang-kadang ada banyak orang yang bergabung. Mereka juga ingin mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang sakit datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus dapat melakukan hal ini karena Dia adalah Tuhan. Satu hari, seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun mendengar bahwa Tuhan Yesus mengunjungi tempat tinggalnya. Wah, alangkah senangnya dia. Dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah sakit selama 12 tahun. Ayo, siapa yang pernah sakit? Berapa hari? Bagaimana rasanya? Sakit beberapa hari saja membuat kamu merasa sangat tidak enak dan ingin cepat sembuh. Apalagi kalau sakit selama 12 tahun. Ia telah mendatangi banyak sekali dokter. Namun, tidak seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Semua uangnya sudah habis. Sekarang, ia bukan cuma sakit, ia juga miskin. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya harapannya. Perempuan ini segera mencari tahu di mana tempat Tuhan Yesus mengajar. Namun, ketika ia menuju ke tempat Tuhan Yesus berada, ia diberitahu bahwa Tuhan Yesus baru saja ke rumah Yairus karena anak Yairus sakit. Wah, ia segera menyusul Tuhan Yesus. Akhirnya, ia dapat mengejar Tuhan Yesus. Tapi bagaimana ya cara mendekati Tuhan Yesus? Ada begitu banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Adik-adik, kira-kira apa yang akan dilakukan perempuan ini? Bagaimana caranya mengatakan pada Tuhan Yesus tentang penyakitnya? Kemudian dia dapat ide. Mungkin ia tidak perlu menceritakan tentang penyakitnya pada Tuhan Yesus. Asal ia dapat menjamah jubah Tuhan, ia pasti sembuh. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Maka ia mulai mendekati kerumunan orang banyak itu ke arah Tuhan Yesus. Ia mulai mendorong dan berdesak-desakan, berusaha untuk lebih dekat sehingga bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Ia terjepit, ia terinjak orang, tapi ia tidak peduli. Ia terus menerobos kumpulan orang banyak itu dan lambat laun semakin dekat. Pada akhirnya, ia cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Ia segera mengulurkan tangannya dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Pada saat itu juga, ia mengetahui bahwa penyakit yang ada di tubuhnya hilang. Ia benar-benar mengalami kesembuhan. Lalu, sesuatu yang menakutkan terjadi. Tuhan Yesus berhenti. Ia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Wah, apakah Tuhan Yesus akan marah terhadap perempuan ini? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa ada yang menjamah jubahnya. Ketika Tuhan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahnya?" Murid-murid Tuhan merasa itu adalah pertanyaan yang aneh. Semua orang bisa saja menjamah jubah Tuhan karena mereka memang sedang berdesak-desakan. Tetapi jamahan yang satu ini berbeda. Wah, jamahan ini disertai oleh iman. Tuhan Yesus bisa merasakannya karena ada kuasa yang keluar dari dirinya.
Perempuan itu dengan gemetar segera sujud di depan Tuhan Yesus. Ia menceritakan kepadanya apa yang telah ia lakukan. Lalu Tuhan Yesus berkata, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Adik-adik, bukankah itu mengagumkan? Tuhan Yesus berkata, Imanmu telah menyelamatkan engkau. tahukah kamu iman macam apa yang dimiliki oleh perempuan itu? Ia mempunyai iman yang hidup, iman yang bisa mengubah hidupnya. Adik-adik, hari ini banyak sekali orang yang berdoa kepada Tuhan. Banyak juga orang yang mendorong dan berdesak-desakan di dekat Tuhan. Termasuk kamu juga kakak. Kita semua sedang berdesak-desakan. Kita semua berdoa. Kita semua juga beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita cuma berdesak-desakan saja. Ternyata berdoa dan beribadah saja masih kurang. Karena itu belum bisa mengubah hidup kita. Kamu harus seperti perempuan itu. Ketika kamu berdoa, ketika kamu beribadah, kamu harus beriman seperti perempuan itu. Berarti kamu juga harus lebih bersungguh-sungguh berdoa dan beribadah dengan segenap hatimu. Maka kuasa Tuhan akan menyembuhkan dan mengubah hidupmu. Hafal ayat minggu ini. Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita ulangi ya. Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Oke, kita bersama-sama ya. Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Adik-adik, kita hafal ayat yuk. Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Wah, kita bersama-sama ya sekarang ya. Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin.